Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kumpul di Mushola Rahmat dalam keadaan sehat. Hari ini kita sudah melaksanakan puasa 15 hari. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan dengan baik dan sehat. Kali ini kita akan berdiskusi tentang taraweh. Bagaimana taraweh sekarang ini ada beberapa sistem atau beberapa cara metode, ada yang cepat, ada yang lambat juga. Nah, apalagi sekarang di YouTube viral dengan taraweh secara cepat. Nah, ini nanti kita bahas secara detail yang akan disampaikan oleh Ustadz Zunadam. Beliau adalah penyuluh fungsional di Kecamatan Tegalsari. Nah, maksud kami Asemrowo. Saya ya. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz. Bagaimana Ustadz? Sudah siap? Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf, saya pikir yang ada lampunya yang di atas, ternyata yang ini yang di atas ya. Jadi penonton boleh tersenyum sedikit melihat kejanggalan ini. Menyikapi atau merespon video sholat taraweh yang durasinya begitu cepat, kurang lebih sekitar berapa? 7 menit kalau nggak salah, atau mungkin kurang daripada itu, sebagaimana yang sudah viral di medsos. Masyarakat sebenarnya lebih cenderung seperti itu. Masyarakat awam kan pasti pilih yang enak-enak toh, lebih cepat, lebih bagus kan gitu, lebih praktis. Tetapi bagaimana bila dipandang dari syar'inya, bila dipandang dari dasar syariatnya bagaimana? Apakah itu boleh ataukah itu melanggar, kan begitu nggih? Mari kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pernah suatu ketika setelah Rasulullah mengerjakan sholat berjamaah, tiba-tiba datang seseorang. Dia melakukan sholat sendiri. Rasulullah diam-diam mencermati atau memperhatikan sholatnya. Begitu selesai sholat, datang menemui Nabi, lalu disuruh sholat dia oleh Nabi. Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum dikatakan sholat. Sholat, mengulangi sholatnya. Selesai sholat kedua kali, datang lagi kepada Nabi, disuruh mengulangi lagi sholatnya. Kemudian seorang sahabat tadi bersumpah, demi Allah, menurutku ini sholatku yang terbaik ya Rasulullah gitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, memberikan pengertian kepada orang tersebut, idza kumtum ilas sholat, apabila kamu menegakkan sholat atau mengerjakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Summakra mata yassara minal Qur'an, lalu bacalah Al-Quran yang mudah-mudah. Sebenarnya saya kalau ngimami tarawih apa itu, saya suka surat yang pendek-pendek. Saya kurang suka yang panjang-panjang. Kenapa? Soalnya gak apal gitu loh. Jadi lek apal saya suka begitu nggih. Nah, kemudian setelah membaca Quran yang mudah-mudah, summarkakian, kemudian rukuklah kamu sampai benar-benar tumak ninah rukukmu. Nah, arti kata tumak ninah itu tenang sebentar ya. Jadi baca doa apa? Ruku itu, bacaan ruku ada yang pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, minimal 1 kali. Walaupun dibaca minimal 1 kali, kalau bacanya bagus kan butuh waktu toh. Pasti butuh beberapa menit atau beberapa detik. Tidak kok langsung nutul tul langsung bangun lagi gitu. Kalau
Kira-kira kalau kening nutul terus bangun lagi itu yang dibaca apa? Kan nggak ada toh. Jadi nggak ada itu. Jadi apa yang dibaca kalau waktunya yang begitu singkat seperti itu? Padahal perintah Nabi, sholat itu harus dengan tumak ninah ketika ruku. Tumak ninah ini merupakan hukumnya wajib. Dan itu merupakan bagian daripada rukun sholat. Apapun alasannya, itu perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kata perintah itu hukumnya wajib. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah bangkit dari ruku ya, sampai benar-benar berdiri sejajar seperti semula. Nah, kata berdiri tegak seperti semula ini ada dua versi. Ada yang menerjemahkan tegak seperti semula itu posisi berdirinya. Ada yang tegak seperti semula itu termasuk apa? Tangannya. Makanya tidak heran ada yang setelah ruku lalu setelah i'tidal apa? Sedekap lagi. Katanya berdiri tegak seperti semula, ya. Tetapi mayoritas atau jumhur ulama pengertian qiyam dengan i'tidal beda. Kalau qiyam jelas sedekap tangan, tapi kalau i'tidal itu bangkit dari ruku, yang kembali semula itu berdirinya bukan apa? Bukan tangannya. Kalau Nasiruddin Al-Albani mengatakan itu kebiasaan orang Hijaz saja, bukan syariat Nabi begitu, nggih. Kemudian setelah itu summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kamu sampai benar-benar tumakninah sujudmu. Nah itu. Begitu juga ketika duduk antara dua sujud, lalu Nabi bersabda summaf'al dzalika fi kulli sholatik, rawahu Muslim. Maka lakukan yang seperti itu untuk setiap sholatmu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi tumakninah itu hukumnya wajib, maka harus dikerjakan. Lalu bagaimana kalau sholatnya cepat seperti itu? Kan berarti tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah, ya maaf, sahabat saja disuruh baleni sholatnya, disuruh ngulangi sholatnya. Berarti hukumnya sama dengan tidak sholat. Nah ini mohon hati-hati kepada saudaraku, sholatlah yang bagus ya. Menghadap Allah itu harus dengan cara yang bagus, dengan cara sopan, dengan cara yang disiplin, bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Saya rasa itu jawabannya. Berarti Ustaz kalau sholat terlalu cepat itu juga menurut kesehatan juga nggak baik Ustaz nggih. Iya, nggak bagus. Apalagi yang tua itu ya. Terutama yang tua-tua. Iya. Jadi kalau sholatnya modelnya kayak yang 7 menit itu, bisa-bisa mereteli kabeh iki persendiane iki. Iya, sengkleh orang Jawa bilang begitu ya. Nah, ini Ustaz, kita harus belajar lagi. Padahal seperti itu juga sudah viral ya, kebanyakan orang-orang Jawa wis niru ae sing cepet. Nah, itu lebih biasanya anak muda ini. Milih sing cepet sing apik, tapi tidak mudah-mudahan nggih. Yeah. Untuk ini Ustaz, terkadang juga di musola saya itu juga ada bacaannya itu cepet Ustaz, dalam bacaan surat Fatihahnya itu bagaimana kalau tarawih itu kan juga walaupun ada tumakninanya terus Fatihahnya itu agak dipercepat, padahal Fatihah itu kan rukun ya kalau tidak salah. Ya, betul. Mohon maaf. Khusus untuk Al-Fatihah. Menurut Imam As-Syafi'i, jaga kesempurnaan Al-Fatihah, bacaannya harus bagus, harus tartil, ikuti tajwidnya, ngerti maknanya. Menurut Imam As-Syafi'i, memahami makna surat Al-Fatihah karena itu rukun sholat itu penting. Fatihah loh, paling penting Fatihah itu. Walaqad ataina kasaba aminal masani wal Qur'anil azim. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat itu merupakan bagian dari rukun sholat dan itu sangat penting. Makanya bacanya harus yang bagus. Terus bagaimana hukumnya kalau membacanya cepat nggak pakai nafas kan gitu ya? Kan ada yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wad-dhalin kan begitu ya. Walaupun sholatnya ada tuh. Ya. Imam Ahmad Ibnu Katsir, Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan yang lain-lain menjelaskan tentang tafsir surat
Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu membacanya ayat demi ayat berhenti. Mengapa? Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu lahu hamidani abdi. Sampai membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin itu aku bagi rahmatku yang separuh untukku dan yang separuh untuk hambaku. Jadi setiap ayat seorang hamba membaca Al-Fatihah, setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Seayat lagi dijawab, satu ayat lagi dijawab. Lelek diwaca diropel jawab piye Allah. Alhamdulillahirabbil alamin piye jawabe Allah terusan ya. Mestinya dijawab itu setiap satu ayat. Satu ayat lagi berhenti sebentar dijawab oleh Allah. Seorang hamba mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijawab lagi oleh Allah. Hamidani abdi, hamidani abdi. Karena membaca Al-Fatihah itu hakikatnya komunikasi antara hamba dengan Allah. Maka bahasanya harus bagus itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada dari saudara-saudara ingin bertanya, monggo. Dari Ustadz Khalil. Yang saya tanyakan terkait dengan masalah tarawih cepat ini, sekarang lagi viral di YouTube bahwa sahabat itu tarawih cepat itu sudah sering kali kita jumpai, tapi ini ada agak aneh ini. Ada satu tarawih yang di situ seakan-akan sholat, tapi di situ seakan-akan dibuat, kesannya dibuat dan itu seperti kerasakti gitu sholatnya. Nah, sehingga itu kita bagaimana sebagai penyuluh itu mensikapi hal seperti itu? Apakah video itu tidak bisa dilacak oleh itu penting sekali saya kira untuk bisa agar supaya tidak menjadi bias kemana-mana sehingga menjadi bahan ejaan. Gitu, saya kira demikian. Sholat aneh ada lagi tambahan. Kalau jenengan tadi mengatakan sholat kerasakti, saya nge-share di grup malah responnya malah ini sholat aliran Reok Ponorogo, sholat aliran apa itu kuda lumping katanya, karena melihat geraknya tidak beraturan seperti itu. Ada yang mengatakan itu ada kelompok tertentu yang ingin melecehkan Islam, tapi melecehkan tidak dengan kata-kata, ya, seperti yang siapa yang baru-baru ini ditangkap Nabi ke-26 itu? Tidak seperti itu, tapi dalam bentuk ekspresi melalui gaya sholat. Sama sekali tidak ada gaya sholatnya, bacaannya saja ngawur. Bacaannya gara-gara bacaannya kayak suaranya pinguin gitu ya. Meling, enggak karuan itu. Terus gerakannya juga enggak karuan. Ini menunjukkan jelas itu bukan sholat. Masih mending lah sholat cepat yang 7 menit itu. Masih kelihatan geraknya. Tapi ini sama sekali tidak memenuhi apa? Sholat. Wong takbiratul ihram saja meloncat. Ya. Terus rukuknya saja sambil meloncat. Ini jelas bukan sholat. Saya yakin pelakunya juga bukan orang Islam. Karena wajah-wajahnya sepertinya ditutup ya supaya enggak untuk mengelabui orang-orang lain. Ya. Ya, dilacak dan bisa dilaporkan. Ya. Saya rasa saudara-saudara kita yang lain sudah ada yang berusaha melacak, itu sudah ada kok. Insya Allah cyber muslim sudah banyak saya rasa. Terus sholat aneh sebelumnya kan sudah ada toh. Misalnya di Syria cara sholat Kristen Ortodok ya. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Saya kira kalau diterapkan di sini, nanti yang tahiyat bukan tangannya itu. Ada yang lain yang tahiyat nanti ya. Jadi ada sholat aneh. Pernah juga ditayangkan di video secara sholat orang Yahudi itu.
Jadi orang Yahudi itu menaruh makanan di bawah sejadah, dia ketika sujud makan dulu, lalu sujud dulu. Pernah lihat kan? Jadi kita tidak heran. Yang menyamai sholatnya umat Islam itu banyak, Kristen Ortodok, kemudian Yahudi. Lah yang terakhir yang Anda maksud mungkin saya nggak tahu itu jelas dari bukan golongan Islam, entah dari golongan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah cyber Muslim sudah banyak yang melacak itu. Mudah-mudahan cepat ketemu. Oke. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Biasanya kalau kita sholat tarawih pasti diakhiri dengan sholat witir. Sholat witir itu kan penutup dari sholat malam, gitu nggih. Boleh nggak kita cuman mengikuti sholat tarawih aja tanpa sholat witir? Sholat witir nanti kita di rumah sesudah sholat tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat witir dilakukan 2 kali itu hukumnya apa? Kan 2 kali itu. Sholat tarawih ditutup dengan witir, kemudian di rumah ditutup dengan witir juga waktu kita melakukan sesudah melaksanakan sholat tahajud. Itu saja pertanyaannya, Ustadz. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita sholat witir di rumah? Ya boleh. Ya. Rasulullah saja sholat tarawih di masjid hanya beberapa hari. Sesudah itu Rasulullah sholat sendiri di rumah. Mungkin tujuannya yang pertama, supaya sholat tarawih berjamaah itu tidak dianggap wajib. Yang kedua, bagi Rasulullah lebih mantap sholat malam beliau sholat sendiri. Suratnya bisa lebih panjang, beliau bermunajat kepada Allah bisa lebih lama. Tapi kalau sholat berjamaah, kan melihat kepentingan orang lain, nggak bisa kita mengukur dengan kepentingan diri sendiri seperti itu. Terus bagaimana kalau kita hanya ikut sholat isya, hanya ikut sholat tarawihnya saja, nanti sholat witirnya kita lakukan di rumah? Boleh. Bahkan sholat witirnya dikasih selang waktu juga boleh. Umpama kita sholat sendiri di rumah, aku tak sholat malam dulu, sholat witir engko mendekati apa? Mendekati fajar, boleh, nggak apa-apa. Itu hanya soal apa? Itu hanya soal teknis saja, boleh. Jadi banyak kok jamaah itu ketika selesai sholat witir, sholat taraweh, selesai mendengarkan tausiah Ramadan, lalu dia pulang nggak ikut sholat witir, karena dia akan melakukan sholat witir sendiri. Alasannya apa? Barangkali nanti di rumah ada tambahan sholat malam lagi. Karena rakaat sholat malam kan nggak terbatas toh. Ya kita minimal standar saja, kalau yang dilakukan Nabi kan 8 begitu ya. Witirnya 3 gitu. Bisa lebih daripada itu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab 20. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Artinya terserahlah seberapa kuat kemampuannya dia melakukan sholat witir. 2 rakaat pun juga boleh. Habis itu nanti ditutup dengan sholat witir. Terus bagaimana hukumnya sholat witir 2 kali? Makruh. Ya makruh. Ini saya banyak menemukan hadis. Kedua-duanya sebenarnya punya alasan, gitu loh. Tetapi kesimpulannya di sini adalah kalau sholat witir 2 kali itu adalah makruh. Karena alasan sholat witir itu adalah sebagai penutup sholat malam. Kalau istilah bahasanya Bapak Zainuddin, sesuatu yang ditutup, masa mau dibuka lagi, katanya gitu ya. Bahasanya begitu. Oke Ustadz. Demikian diskusi pada siang hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Sebetulnya masih seru ini Ustadz waktunya. Kita diskusi dan seru, tapi waktu nggak memungkinkan. Nah, kita akan kembali lagi, lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Pemirsa, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.